Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Intan Nabila dari kelas dari 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik pengganti tentang yang tertinggal waktu diskusi di kelas. Nah, di sini kan perintahnya tuh learning for example kan, setelah membahas future thinking pada sesi sebelumnya, fokus kita itu bergeser pada pilihan algoritma yang paling efektif dalam mengekstrak sinyal dalam fitur jangka dirancang. Pemilihan algoritma tidak sekedar berorientasi pada akurasi, tetapi menuntut pemahaman terhadap trade-off antara kompleksitas, model, kapasitas, dan representasi, serta kemampuan generasi. Pada sesi ini, setiap algoritma akan dianalisis berdasarkan karakteristik ruang hipotesisnya dan implikasinya terhadap bias dan variance. Pendekatan ini menempatkan pemilihan model sebagai keputusan strategis yang struktur, bukan standarisasi trial and error. Pesan udah pernah download untuk ya mungkin suara sudah menggunakannya, kita lihat di sini aja nih. Nah, di sini kan nah, di sini saya memakai algoritma KKN atau Care Nearest Neighbor atau KKN tadi. Itu Care Nearest Neighbor ini adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua data baru dengan data lama, data training ya sebetulnya. Berdasarkan tingkat kedekatan atau kemiripan, prinsip utama dari KKN adalah bahwa data yang memiliki jarak yang dekat cenderung memiliki karakteristik dan label yang sama. Oleh karena itu, KKN menentukan hasil prediksi dan melihat data-data terdekat dari data yang telah diprediksi. Nah, secara sederhana, di sini kita menggunakan KKN tadi dengan menggunakan Python. Nah, serta memahami proses perhitungan jarak dan penentuan kelasnya. Nah, yang logika dasarnya itu kita kayak memproses data dengan cara mempresentasikan setiap data sebagai titik dalam ruang fitur. Misalnya, jika terdapat dua fitur, maka data dapat digambarkan dalam koordinat 2D, yaitu sumbu X, Y. Berdasarkan dengan algoritma lain, KKN tidak membangun model terlebih dahulu. Lazy learning, semua data training disimpan dalam proses perhitungan baru dilakukan saat ada data baru. Nah, ketika data baru dimasukkan ke KKN, akan menghitung jarak antara data baru dengan seluruh data trainingnya. Menentukan data mana yang paling dekat, menganggap data terdekat sebagai paling mirip, mengambil keputusan berdasarkan mayoritas data tetangga tersebut. Nah, KKN bersifat lokal, itu bergantung pada data di sekitar titik yang diprediksi. Bisa digambarkan dengan rumus yang digunakan. Itu rumus utama dalam KKN itu adalah Euclidean distance, yaitu D pangkat X1 dikurang X2 pangkat X2 pangkat ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Pangkatnya itu kita mengikuti pangkat awal. Jadi nah, jadi kalau Y1 sama X1 sama Y1 itu merupakan data training yang dibandingkan dengan data baru, yaitu X2 dan Y2. Dan D adalah jarak antara titik. Kalau misalnya kayak satu, data A-nya 1, data 2-nya 2, A, terus yang B-nya 3 sama 6. Nah, kemudian kan kita tentukan data baru yang diprediksi ya. Misalnya data barunya 2, 3. Terus K-nya sama dengan 3, gitu kan. Gini. Kita mengerjakan kayak gini. Nah, misalkan contoh data training ini. 1 itu A, terus 2 itu A, 3 itu B, 6 itu B. Nah, contoh perhitungannya, misalkan data baru kan 2 sama 3 kan, 3. Nah, nilai K-nya itu 3, perhitungan jaraknya, D X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Nah, jarak ke titik 1, nya itu D
kita akan menentukan jarak antara dua titiknya ya. Nah, terus di sini kan, nah D sama dengan 2 dikurang 1. Tadi kan data yang ini kan dikurang data ini. Nah, terus data ini dikurang data ini. Oke. Data 3 dikurang data 6. Nah, jadi 2 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 1 pangkat 2. Nah, jadi jawabannya 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Jadi 1 tambah 4. Jadi kan ini kalau bisa 4. 1 tambah 2. Karena ini tambah dengan ini. Kalikan dengan pangkatnya tersebut, tambahkan. Jadi jawabannya adalah 1 tambah 4 sama 5. Kemudian 2,24. Sederhananya dari 5, ini 2,24. Nah, jarak ke titik 2,2 itu D 2 pangkat 2 tambah 3 dikurang 2 pangkat 2. Yaitu 0 pangkat 2. Kenapa bisa 0? Ini kan 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Kita cuma ngambil pangkatnya. Terus 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini pangkatnya. Jadi jawabannya adalah 1. Nah, 1. Nah, sama dengan 1. Nah, sederhana 1 ya 1. Jarak ke titik 3,3 itu D 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 3 pangkat 2. Jadi isinya 2 dikurang 3 balikan ya, berarti 3 dikurang 2 itu 1 pangkat 2 ditambah 0 karena 3 dikurang 3 itu 1. Nah, jarak ke titik 6 nya nih ada 2 dikurang 6 pangkat 2. 3 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan minus semua ya dapatnya ya, karena dia dapatnya minus. Pokoknya dia ke kanan kiri. Nah, 4 pangkat 2 nih dikurang negatif 3 pangkat 2 yang dengan 16 tambah 9. Berapa bisa 16? 4 kali 4 sama dengan 16. 3 kali 3 9. Dikalikan 2 semua 9. Jadi jawabannya 16 tambah 9 ada 25. Nah, perkecil nilai paling kecil dari 25 pangkat ini itu 5. Ini pengurutan jaraknya. 2,2 itu adalah A, jaraknya 1. 3,3 itu B, jaraknya 1. Nah, sedangkan 1,1 itu A. Itu dia jaraknya 2,24. Sedangkan yang terakhir 6,6 itu B, jaraknya 5. Nah, ambil K dari 3 tetangga terdekat kan. Jadi 2,2 itu tetangganya A. 3 tambah 3 itu B, 1,1 itu A. Jadi votingnya A sama dengan 2, B sama dengan 1. Nah, jadi data 2,3 termasuk ke dalam kelas A. Jadi 2,3 ini termasuk ke dalam kelas A ya. Di sini kita visualisasikan KKN dalam koordinat 2D-nya. Kenapa? Dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik 2D dengan langkah berikut. Jadi membuat simbol X dan Y, memplottiskan semua data training sesuai koordinat, memberikan warna atau simbol berdasarkan untuk tiap kelas, memplot data baru yang akan diprediksi, menentukan dan melingkari kak tetangga terdekat, menentukan hasil berdasarkan mayoritas kelas. Nah, visualisasi ini membantu memahami bagaimana KKN bekerja secara langsung dengan melihara kedekatan antar titik. Si data yang ini kita anggap aja adalah sumbu X ya. Sumbu lah. Ini ada 3 warna, hijau, orange, biru. Nah, ini yang satu KKN sequence-nya. Jadi pada plot data training, titik biru atau titik biru dan hijau ini mewakili data training kelas A sama B. Nah, sedangkan posisi contohnya A11, 22, terus 33, 3 sama 6. Sini 6. Artinya semua data lama sudah dipetakan ke koordinat X dan Y. Nah, data baru itu titik orange. Data baru ini titik orange ya. Nah,
Data barunya itu 3,3 deh. Adalah data baru yang diprediksi. Inilah yang jadi fokus utama pada KKN ini. Nah, hitungan jarak ke semua titik. Jadi kan dari titik 3 dan titik 3 ini, ketiga ini mengukur jarak ke semua titik dan ke semua titik lainnya gitu kan. Maka length and dan distance. Nah, semakin dekat maka semakin mirip. Nah, yang keempat menentukan tetangga terdekat Kak. Misalkan si Kak ini 3 ya. Ini nih si Kak ini 3. Nah, maka ambil titik 3 yang paling terdekat dengan 3,3. Dari gambar yang paling terdekat biasanya 2,3. 2,3 di sini. Terus 2,2 sini. 1,1 sini. Nah, atau titik terdekat lainnya. Misalkan voting nih, mayoritas kelas. Dari 3 tangga tadi, hitung jumlah kelasnya. Setelah 2 titik. Ini B titik, maka seterusnya. Simpulan pada visual kali ini, titik orange dikelilingi oleh titik-titik terdekat. KKN melihat lingkungan sekitar, keputusan diambil berdasar mayoritas di area tersebut. Intinya biar gampang tuh kayak KKN itu lihat tetangga terdekat. Atau ikuti mayoritas metode KKN itu. Dia lebih ke lihat tetangga terdekat dulu, ikuti mayoritasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.